Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Gua berharap pastinya sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya buat sobat semua, Sobat IKG harus terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG sorry ya, suara gua lagi agak-agak bindeng dikit ya. Kebanyakan ngomong Sobat IKG. Sebelumnya gue mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Sobat IKG buat yang merayakannya. Wah, akhirnya lebaran juga. Ya, secara pribadi dan gue mewakili teman-teman di EKG juga ingin menyampaikan niat baik demi wujud yang baik, yaitu permintaan maaf yang setulusnya jika memang gue pernah berbuat kesalahan, baik secara fisik maupun hati. Semoga di hari lebaran ini, gue dan seluruh sobat-sobat EKG semuanya dapat kembali memulai perjalanan kehidupan yang jauh lebih baik ya. Semua mimpi-mimpi baik terwujud. Berkah, sehat optimal, kebebasan finansial, dan kedamaian yang maksimal. Amin. Amin, Sobat EKG, amin. Sobat EKG, lebaran itu artinya bisa banyak ya Sobat semua. Tahu nggak arti lebaran? Ya kalau menurut bahasa Jawa kuno ya, itu artinya usai, selesai Sobat EKG. Selesai menjalani sebuah ibadah saum ya, atau di Indonesia kita sering menyebutnya dengan puasa. Merayakan kemenangan, atau lebaran itu bisa jadi dari bahasa Betawi yang artinya lebar, plong, lega, luas, melebarkan, lebaran, melapangkan dada. Wah, luar biasa ya. Bisa juga lebaran itu dari asal kata dari luberan, luber, yang artinya melimpah. Tuh gelasnya luber tuh sama airnya. Wih, melimpah rezeki yang penuh berkah. Atau bisa jadi lebaran itu asal katanya dari labur, melabur, laburan. Bahasa Jawa juga ya, yang artinya memutihkan, melabur. Biasanya kalau mau lebaran ya, Sobat IKG itu rumah-rumah suka dicat, biar menjadi positif, enak dipandang mata, energinya baik. Bisa juga jadi lebur asal katanya. Leburan, jadi melebur. Melebur atau menghilangkan. Dalam konteks lebaran ya, berarti kalau leburan itu proses pembersihan diri dari dosa melalui ibadah Ramadan. Terakhir Sobat IKG masih ada lagi. Lebaran adalah liburan. Ya makanya pada berlibur. Macet kalau mudik. Pada berlibur, liburan. Jadi gue bisa bikin kayak pantun ya Sobat IKG dengan kata-kata tersebut ya. Bentar. Di hari Idul Fitri ini, mari kita saling melabur jiwa hingga lebur dalam kebersamaan dan rezeki berkah yang terus mengalir sampai luber. Tanpa terasa, kita semua bisa berliburan. Wah, nyambung Sobat IKG. Lebaran, laburan, luberan, leburan, dan liburan. Wah. Bisa aja lu bang, humor bapak-bapak. Kok bisa sama ya? Cuma lu cocok-cocokin doang kali ya bang? Enggak lah, emang itu artinya kok. Itu bukan kebetulan. Itu namanya sinkronisitas. Wih, apaan lagi tuh Bang Master, sinkronisitas? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya Sobat semua. Sinkronisitas adalah peristiwa dalam waktu yang bersamaan dan terlihat saling berhubungan. Namun gilanya, tidak ditemukan hubungan kausalitas atau sebab akibat di dalamnya. Ya, ini sering sekali ya gue sampaikan di EKG ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di cerita-cerita emang kudu gila yang lepas dari sebab akibat. Berarti kalau lepas dari sebab akibat namanya apa? Ya kegilaan Sobat IKG, karena nggak bisa dijelaskan sama logika. Dalam pendalaman ilmu spiritual, kenapa sinkronisitas itu bisa terjadi? Ya karena memang semesta sedang mencoba menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang bermakna. Pesannya sederhana, bahwa apa yang saat ini sedang kita fokuskan sudah sejalan, sudah saling, sudah kompatibel. Contoh dari sinkronisitas ini banyak sekali Sobat IKG dalam kehidupan. Misalnya kita lagi pengen banget punya barang, dan kita menemukan barang yang kita inginkan tanpa kita repot-repot. Pengen banget renovasi rumah, walau kita berpikir, duitnya belum kumpul. Nggak apa-apa, namun kita tetap setia memegang janji atas kuasa diri. Tetangga sebelah kiri dan kanan tiba-tiba merenovasi rumahnya. Kok bisa pas ya? Kok bisa sinkron? Makanya dulu ada di video short ya, gue bilang,
Jika hal ini terjadi sama Sobat EKG jangan kesel atau iri. Tapi justru Sobat EKG harus bersyukur dan mengamininya. Kenapa ya kok tiba-tiba kita kesel? Iya, gue yang pengen tetangga yang dapat. Nggak boleh Sobat EKG ya. Kenapa? Ya karena tadi semesta sedang mengirimkan pesan. Itu kayak ibarat masakan Sobat semua. Harumnya sudah tercium dari dapur walau Sobat EKG duduk di ruang makan yang jaraknya jauh. Wih, ayam goreng, bentar lagi sampai. Sinkronisitas itu juga bisa terjadi ketika Sobat menemukan angka-angka kembar. Kenapa harus angka kembar? Kenapa angka kembar menjadi salah satu syarat pesan dari semesta? Ya karena angkanya sama Sobat EKG, persis, identik. Atau seperti, sebagaimana hukum semesta ya. Seperti akan mencari dan menarik seperti. Makanya kalau 11-11, wih, sama kan? Menarik yang identik. Lewat ya, hari ini jam berapa? Ngelihat jam 11 lewat 11. Wih, lihat nomor antrian, 11. Masakannya datang jam 11. Nah itu juga sama ya Sobat EKG. Banyak sekali contohnya sinkronisitas. Nah ketika kita menerima pesan tersebut, baiknya bagaimana Bang Master? Kita harus bersikap seperti apa? Ya Sobat EKG, pasti kita takjub dan kaget ya. Itu udah pasti naluriah. Tuhan dan semesta memang luar biasa, maha segalanya. Katakan, saya tahu apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya sudah sinkron, sudah kompatibel dengan semesta yang luar biasa ini. Udah gak usah diobservasi lagi, gak usah dipikirin lagi. Kenapa? Karena itu akan membuat kita berpikir. Ya Sobat EKG, kadang kalau kita terus berpikir, nalar kita gak sampai. Udah gak sampai, terus kita gak tanggung jawab. Keluarlah dengan satu statement. Dibilang, itu kan kebetulan. Katanya mau mikir pakai ilmiah. Kenapa jadi ngelempar ke kebetulan? Nah soal kebetulan ini juga dalam pemahaman bahasa berbeda ya Sobat EKG. Kalau kebetulan asal katanya dari betul atau benar, gua setuju. Ya kalau sesuai dengan tatanan bahasa dan arti ya, karena betul adalah benar. Jadi kalau kebetulan sama aja dengan kebenaran. Coba Sobat EKG dalami lagi maksudnya. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kebetulan. Merujuk kepada benar ya. Ya kan? Jadi bukan gurauan ya Sobat EKG. Coba sekali lagi Sobat EKG ucapkan. Kebenaran. Kebetulan. Sama Sobat EKG. Nah Sobat semua, manusia diberi jiwa yang isinya adalah pola pikir, pola rasa, dan pola emosional. Jika kita menggunakan pikir, kita nggak akan sampai Sobat EKG. Lalu ada statement, cerdas sedikit kenapa Bang Master? Apa yang lu jelaskan soal sinkronisitas itu tidak berdasar. Ya memang nggak berdasar. Dan lu sudah mencocok logikakannya. Bahasa yang benar itu namanya bias konfirmasi Bang. Kalau lu hubung-hubungin tuh bias konfirmasi. Konfirmasi yang bias. Nanti jadi pseudoscience. Pseudoscience artinya ilmu palsu. Begitu ya Sobat EKG argumentasinya. Betul. Dan gue tidak ragu untuk mengetahui, mengakui, bahkan meyakininya sampai mengimaninya. Jika ada yang berpendapat bahwa sinkronisitas adalah pseudoscience, ilmu palsu, gue akan bilang memang. Dan gue tidak akan ragu untuk mengatakannya. Tidak Sobat EKG. Memang terkesan palsu. Memang terkesan kebetulan. Memang terkesan ada koinsidensinya di situ. Karena kenapa? Karena nggak bisa dijelasin dan tidak berkausalitas. Tidak berhubungan dengan sebab akibat. Bingung ya Sobat EKG. Jadi apa namanya kalau gitu? Mempercayai bahwa semesta sedang mengirimkan pesan kepadamu dengan sesuatu yang berhubungan namun tidak ada hubungannya dengan sebab akibat. Jadi apa yo? Bingung sendiri kan? Akhirnya karena bingung sendiri, biasanya manusia menyerang secara personal dan mengatakan bahwa tidak hanya sekedar pseudoscience, tapi itu adalah pola pikir SDM rendah. Itu namanya logical fallacy. Kesesatan atau kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir. Kita jadi menyerang personal, nggak relevan. Kan kita bahasnya tentang sinkronisitas ya. Gimana mau relevan Bang Master? Yang dibahas aja nggak relevan kok. Kayaknya Sobat EKG dunia penuh dengan paradoks. Sobat semua, kita harus kembali lagi ke pola rasa. Jika kita mau berbesar hati dalam kerangka rendah hati,
kita nggak malu, kita nggak takut, dan nggak usah angkuh. Pada akhirnya kita harus sepakat untuk mengetahui, mengakui, meyakini, dan mengimani bahwa sinkronisitas itu terjadi. Memang tidak bisa dijelaskan, dan kita tidak bisa mengenalnya, namun kita bisa merasakannya. Karena nggak bisa dijelaskan tadi, karena nggak ada kausalitasnya, namanya apa, Sobat IKG? Ayo. Ya tadi bang, pseudoscience tadi. Bukan. Namanya misteri. Dan misteri adalah sesuatu yang jauh sekali sampai nggak kelihatan. Jauh dari nalar. Jauh dari indrawi. Siapa yang paling dekat dan tahu soal misteri, Sobat IKG? Ayo. Lo? Siapa, Sobat IKG? Gua? Bukan. Lo? Bukan. Ya Tuhan dan semestanya, sobat semua. Itulah sebabnya gue akan selalu bilang bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenalnya, namun kita hanya bisa merasakannya. Jadi memang Sobat IKG kalau kita mau nawar-nawar dikit ya dari sisi bahasa, sinkronisitas boleh saja Sobat IKG bilang kebetulan, boleh, nggak apa-apa. Dan Sobat IKG bisa menambahkan dan, bukan tapi ya, gue nggak mau berargumen. Sinkronisitas adalah kebetulan yang bermakna. Nah gitu Sobat IKG. Jadi ada lanjutannya, kebetulan yang bermakna. Atau boleh disebut juga dengan koinsidensi yang bermakna. Dalam pelajaran-pelajaran ilmu kehidupan, filsafat, agama, dibilang bahwa segala sesuatunya terjadi karena sesuatu alasan, atau semua terjadi atas kehendaknya. Jadi memang ada maknanya Sobat IKG. Gak ada yang namanya hanya koinsidensi. Gitu Sobat IKG. Tadi ya, kebetulan berarti kebenaran. Kebenaran yang bermakna. Maknanya apa? Ya tadi pesannya kan udah dikasih tahu ya di atas ya. Makanya sekarang sudah banyak sekali Sobat IKG kata-kata yang sudah bergeser. Kebetulan, kebenaran. Sama lah kayak Sobat IKG kalau dengar kata dukun. Sobat IKG ya kalau misalnya gue bilang dia itu kerjanya apa, terus teman bilang dia itu dukun loh, pasti vibrasinya berbeda, ya kan Sobat IKG? Luar biasa ya, sudah menyentuh di subtle kausal sobat semua. Terkesan gelap gitu ya. Dukun, iya dukun loh dia. Serem gitu ya kalau dengar dukun Sobat IKG. Kadang orang ya hanya mendengarnya saja dan mengikuti persepsi orang lain. Ya samalah kayak gua Sobat IKG. Dalam hal ini gue bikin channel EKG ini, gue juga bukan sebagai motivator Sobat EKG, bukan. Makanya gue kurang serek ya, kurang serek, bukan nggak serek, kurang serek. Kalau ada yang manggil gue coach, temen gue paling tahu tuh ya, yang namanya Robi, kalau dipanggil, gimana coach? Kok gue nggak serek ya, kurang serek gitu. Karena gue bukan coach Sobat EKG. Jadi apa Bang Master? Ya gue lebih suka dipanggil yang lainnya. Bang EKG boleh, Bang Master boleh, Master Darta boleh, Pak Darta boleh, Bang Darta juga boleh kok. Nah julukan Master pun ya sebetulnya diberikan sama klien gue dulu yang pertama ya. Dan teman-teman gue dulu ya udah manggil gue begitu. Ya kan Master, lu juga Master lah. Master dari kehidupan lu sendiri Sobat EKG. Kita terlahir di dunia ini sebagai master atas kehidupan kita sendiri. Sobat EKG, coba camkan di sini ya. Hidup manusia adalah pengalaman nafas pribadi yang bergabung dengan aliran kehidupan semesta. Camkan Sobat EKG. Sinkronisitas itu sering terjadi pada kehidupan seorang manusia. Itulah tanda, pesan, petunjuk bahwa apa yang sobat lakukan sudah sejalan dengan irama semesta. Sobat semua seperti menari di tengah musik yang pas. Ya kan, kalau lu joget dangdut ya, palanya udah ngadah ke atas, badannya condong ke depan dan ke belakang. Jempol aktif, naik Sobat IKG udah siap nih. Jreng, geboy bang, tiba-tiba musiknya jazz. Ya kan nggak klop ya. Nah, harusnya musiknya apa? Ya dangdut lah, biar pas, sesuai dengan iramanya. Nah, kalau kita merujuk kepada satu referensi fisika ya, ada yang namanya David Bohm ya. Dia menyebut bahwa realitas sebagai hollow movement. Artinya segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan yang dinamis.
Sekali lagi, segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan yang dinamis. Jadi ketika kita fokus pada satu keinginan, semesta akan menyusun kebetulan tadi ya, koinsidensi tadi untuk mewujudkannya. Pertanyaannya kenapa kok bisa terjadi ya? Nah, sebab dasar alasan ini yang suka ditanya ya, kausalitas. Kalau kita mau cocok logi dan bias konfirmasi ya. Pikiran memang menciptakan medan energi, Sobat TKG. Ya karena memang pikiran menciptakan medan energi. Yang namanya soul itu menciptakan medan energi, Sobat TKG. Pola pikiran kita itu terakumulasi di alam dan menarik kejadian serupa. Begitu. Misalnya Sobat TKG pengen banget pindah keluar kota, lalu tanpa sengaja Sobat TKG bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan di kota tersebut. Nah kayak gitu-gitu contohnya Sobat TKG. Nah Sobat TKG terakhir ya, kenapa kita menemukan sinkronisitas? Di atas kesimpulannya udah gue bilang ya, semesta mencoba mengirimkan satu pesan. Artinya lu sudah selaras dengan keinginan lu tersebut. Kayak radio yang menangkap frekuensi tertentu ya, pikiran kita menarik peristiwa yang sesuai. Nah, yang kedua, karena alam bawah sadar kita lebih tahu, Sobat TKG. Jadi alam bawah sadar kita itu sebetulnya pencatat yang baik ya, yang cakap. Dia mencatat detail-detail semuanya yang luput dari kesadaran. Sekali lagi, alam bawah sadar mencatat detail yang luput dari kesadaran. Makanya sinkronisitas itu sering terjadi. Dan sinkronisitas adalah jawaban dari pertanyaan yang belum sempat kita ucapkan. Yang ketiga, semesta sedang memberi konfirmasi kepada kita. Begitu. Jadi sinkronisitas adalah cara semesta untuk bilang kepada kita bahwa yes, kamu sudah di jalan yang benar gitu. Yang keempat adalah waktunya sudah tepat. Ketika waktunya cocok, segala sesuatunya akan bertemu secara ajaib. Itu luar biasa ya Sobat TKG. Jadi sinkronisitas bukan hanya pertanda baik Sobat TKG, tapi ia juga membawa pesan tersembunyi, misteri tadi ya. Bagaimana caranya Bang Master biar kita bisa meningkatkan sinkronisitas kita? Apa yang kita inginkan biar bisa selaras sama semesta? Sobat TKG harus merawat body soul spirit, menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar. Itu gimana caranya? Ya kan gue pernah kasih tahu ya. Sobat TKG sering juga merenung, kontemplasi. Mindfulness cara gua di sini adalah melihat lilin ya. Coba Sobat TKG lihat video yang lihat lilin ya. Bengong. Yang kedua, Sobat TKG juga harus mulai bisa melatih intuisi. Karena intuisi adalah pengetahuan tanpa kesadaran. Gitu ya Sobat TKG. Yang ketiga, Sobat TKG bisa tulis jurnal, bikin jurnal sinkronisitas. Ya catat aja setiap kebetulan tadi ya. Koinsidensi tadi ya. Lama-lama Sobat TKG terus Sobat TKG bisa melihat patternnya tuh, ada pola di situ tuh. Ya kalau gue bangun pagi ya gue selalu bilang, apa pesan semesta hari ini? Lalu gue perhatikan tanda-tandanya. Gitu Sobat TKG. Sobat semua, terakhir gue mau titip ya. Sobat TKG, sinkronisitas adalah bukti bahwa hidup bukanlah serangkaian kejadian yang acak-acak, bukan. Kita adalah penari dalam balutan musik kosmis yang penuh makna. Gitu Sobat TKG. Jadi sinkronisitas sebetulnya adalah keajaiban yang menunggu untuk dipahami. Dipahami ya, kesadaran yang tidak sadar. Jadi mulai hari ini berhentilah menganggap kebetulan sebagai hal yang sepele. Kenapa? Ya karena mereka adalah petunjuk, konfirmasi, dan undangan Sobat TKG. Undangan dari semesta untuk apa? Untuk Sobat TKG bisa lebih maju. Sikat Sobat TKG, sikat. Demikian dulu ya dari gua ya. Salam dari gua, emang kudu gila.